Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana cara membaca mim sukun. Cara membaca mim sukun ada 3 cara. Yang pertama dengan cara idgham, yang kedua dengan cara ikhfa, dan yang ketiga dengan cara izhar. Dan pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca huruf nun sukun. Ada satu bunyi yang hukumnya sama dengan nun sukun, yaitu tanwin. Dan untuk mempermudah mengenalinya, tanwin ditulis dengan satu harokat tambahan sesuai dengan harokat sebelumnya. Misalkan baitu, ketika kata ini dibaca tanwin, maka baitu harokat akhir pada kata ini yaitu dhammah ditambah satu dhammah lagi, sehingga ada 2 dhammah. Satu harokat aslinya baitu, kemudian dhammah yang kedua adalah tanda tanwin, sehingga dibaca baitun. Ada huruf nun sukunnya terdengar jelas. Demikian juga ketika kasratain atau 2 kasroh atau kasroh tanwin. Baiti kasroh yang asli yang pertama ditambah lagi dengan satu kasroh berikutnya. Kasroh yang pertama ini adalah kasroh yang asli, dan yang berikutnya adalah tanda tanwin, sehingga dapat dibaca dengan tanwin atau nun sukun di akhir kata tersebut. Baitin, baitan asalnya baita. Alimu, alimun. Alimi, alimin. Alima, aliman. Nah, khusus untuk fathah tanwin, maka cara penulisannya adalah ditambah dengan alif setelah huruf terakhir. Misalkan baitan, maka setelah fathatain tan ditambah alif. Aliman, setelah mim fathatain ditambah alif. Kemudian bagaimana cara membaca huruf nun sukun atau tanwin? Cara membaca tanwin dan nun sukun ada 4 cara. Yang pertama al-izhar, yang kedua al-idgham, yang ketiga al-qalb atau al-iqlab, dan yang keempat adalah al-ikhfa. Kita pelajari yang pertama terlebih dahulu, yaitu al-izhar. Al-izhar artinya jelas secara bahasa. Izhar artinya al-bayan, jelas. Sedangkan secara istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil gunnah. Artinya mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa disertai dengan gunnah tambahan. Jadi gunnahnya dalam hal ini, dalam hal nun sukun ini atau tanwin, gunnahnya adalah gunnah asli pada huruf tersebut tanpa disertai dengan gunnah tambahan. Kapan nun sukun atau tanwin ini dibaca izhar? Ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf halqi. Huruf halqi adalah huruf yang keluar dari halq atau tenggorokan. Yang pertama adalah huruf hamzah, kemudian huruf ha, kemudian huruf ain, kemudian huruf ha, kemudian huruf ghain, dan kemudian huruf kha.
Jika kita perhatikan huruf ini, huruf halqi ini memiliki posisi yang jauh dari huruf nun, sehingga memang cara yang paling mudah dalam membacanya adalah dengan cara izhar, yaitu jelas. Kita contohkan satu persatu. Pertama huruf hamzah. Contoh pada kalimat man amana. Man ada gunnahnya tetapi tidak panjang, tidak ditambah. Atau sebagaimana telah kita pelajari, gunnahnya dengan kadar apa? Dengan kadar naqisah. Man ada gunnahnya. Man amana, tidak dibaca man amana, tapi dibaca dengan gunnah tanpa tambahan. Man amana. Contoh dalam tanwin kafarin athim. Huruf berikutnya huruf H. Contoh min had. Dalam tanwin contoh qaumin had. Huruf berikutnya huruf ain. Dalam nun sukun an'amta. Dalam tanwin sami'un alim. Huruf berikutnya huruf H. Dalam nun sukun wanhar. Dalam tanwin alimun hakim. Huruf berikutnya huruf ghain. Dalam nun sukun fasayunghiduna. Dalam tanwin ma'an ghadaqa. Huruf berikutnya huruf kha. Dalam nun sukun min khair. Insyaallah mudah dipraktekkan. Ketika membaca nun sukun dengan izhar, perhatikan yang pertama untuk tidak menambahkan gunnah yang panjang. Misalkan an'amta, an'amta, tetapi dibaca an'amta. Yang kedua, hindari saktah, an'amta. Yang ketiga, hindari qalqalah, an'amta. Dibacalah dengan gunnah, dengan dengung, dengan kadar gunnah naqisah, an'amta, tanpa gunnah tambahan. Insyaallah mudah untuk dipraktekkan. Sekarang kita akan coba praktekkan dalam ayat Al-Quran. Kita pilih surat At-Taghabun, ayat-ayat terakhir, yaitu ayat 14 sampai dengan ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Sadaqallahul azim. Demikian, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.